Kita tahu ya bahwa sebelum segala denominasi Protestantisme itu lahir, satu-satunya institusi keagamaan yang menolak perbudakan dan pelanggaran kemanusiaan itu gereja. Memang banyak oknum gereja yang bejat, kita akui. Banyak oknum gereja yang sesat, kita akui. Tapi gereja pada dirinya itu sendiri, kebenaran pada normatifnya, justru membela nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran. Nah, saya mau sedikit berbagi, Pak Thomas. Ada seorang mantan frater yang akhirnya menjadi ateis tetapi semi mualaf ya. Dia mengatakan dia jatuh ke dalam pemahaman seperti ini. Ketika oknum salah, otomatis ajaran salah. Jadi dia terpukul ketika mendengar kisah banyak pastor yang homo, banyak frater yang gay, bahkan melakukan sodomi. Dan juga dia membaca sejarah gereja, ternyata banyak dari oknum-oknum imam yang menjadi penyesat. Ini dia mengatakan kalau agama Katolik itu sesat juga, karena oknumnya sesat. Nah, itulah kesalahpahaman berpikir. Bahkan kalau mau dikatakan ke orang-orang yang berpikiran seperti itu, bahkan 1.000 paus pun jatuh ke dalam kesesatan, gereja tak pernah akan mengalami sesat. Karena yang sesat, kesesatan oknum, tak akan pernah bisa mempengaruhi kebenaran gereja. Karena kebenaran gereja itu dilindungi oleh janji Yesus. Itulah yang disebut sebagai indefaktibilitas tadi. Jadi kebenaran gereja tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi dari fisik dari oknum dan hal-hal luaran lainnya. Karena Yesus sudah berjanji, alam maut tidak akan menguasainya. Nya di sini itu hanya gereja. Gereja pada ajarannya maksudnya. Itulah ya, tentang kekunoan tadi ya. Seorang Protestan akan sangat dilema kalau mereka mau pakai alasan itu. Oh, karena gereja ini kuno, sudah bersifat kuno, tidak sesuai dengan kita. Jadi kita harus tinggalkan. Akhirnya mereka akan tiba kepada posisi bahwa kalau kita menjadi modern pun akan jatuh ke dalam yang namanya liberal kan. Ini banyak Protestan yang mau mencoba mencari akses-akses ke zaman dulu. Jatuh juga di dalam kekunoan. Mungkin itu, Pak. Atau bisa Ya, koreksi ya jika saya salah menangkap atau kita bebas betul aja, Pak. Pak, ngobrolnya. Betul betul Pak. Ya memang kan saya lihat mereka mengambil praktisnya ya. Jadi Iya, apa yang tidak cocok, tidak dia sukai atau mungkin ingin berbeda ya. Ya bahkan beberapa alasannya malah begini. Wah, kalau dalam suatu gereja Katolik organisasi yang besar, maka untuk melakukan suatu pewartaan Injil, wah, itu semakin susah, Pak. Maka ada yang berpendapat, makanya ini semakin banyak, terpecah-pecah ini semakin banyak. Jadi, kita juga heran, kenapa terpecah bukan suatu keprihatinan, melainkan malah suatu yang dianggap biar semakin banyak yang bisa mewartakan. Itu yang saya agak bingung itu dengan logika seperti itu. Padahal saya juga pernah ya berdiskusi dengan teman saya ya. Padahal saya tanya kan, kalau terpecah-pecah itu maka standarnya apa gitu loh. Bagaimana dengan kondisi yang eh, ya nanti jadi berbeda-beda pengajaran. Sedangkan kita kan jelas gitu. Makanya ya kadang saya agak heran sih. Mengapa arah-arahnya menjadi seperti itu. Ya itu sih. Mungkin itu buah dari ketidaktaatan ya Pak. Gitu. Silakan Pak. iya. Aduh, saya semakin, mohon maaf kata-kata saya ini ya, saya semakin pengen memeluk Pak Thomas ini sebagai sesama kaum awam yang jujur saya terharu ya selalu dengan respon-respon dari Pak Thomas. Ini bukan saya mau lebay atau hiperbol yang berlebihan, tapi saya punya pemahaman bahwa meskipun ini agak egois ya, saya punya keinginan bahwa agar semua awam punya kesadaran tentang ini. Nah, sebelum saya mau menjawab, saya mau menyapa dulu paman-paman yang sudah kembali. Ada Oh iya, paman Pak RT ya, yang baru Pak. gabung juga Bang Anton. Iya, Ya. sorry Mohon sorry maaf kalau baru balik. terlalu panjang tadi ya. Halo, Gak apa-apa. Salve Pak RT. Selamat malam Pak RT, Pak Jack. Malam, malam bro.
Aduh, kangen Jujur, sekali. saya masih belum paham Bentar, tentang. bentar. Tentang primat Petrus, Pak RT. Nanti Oh ya, yang rencananya akan didebatkan pada tanggal 22 November ini kalau nggak salah menurut artikel CNA ya tadi itu. CNA teh Catholic New Agency gitu di bawahnya AWTN. Nah, terus kita s- iya diskusi kecil-kecilan lah tentang kira-kira primat Petrus tuh sampai sejauh mana sih ininya gitu. Kekuatannya gitu kan, apalagi kita sebagai gereja Katolik gitu ya, sangat memegang teguh gitu kan prinsip tentang eh, suksesi apostolik dari tata suci, yaitu Petrus begitu sebagai batu karangnya gitu kan. Nah, seperti itu sih Pak RT. Jadi kita coba mendalami kenapa primat Petrus itu sangat penting gitu, terutama di dalam kekatolikan begitu. Silakan Bro Aldo untuk dilanjutkan lagi. Iya. Aduh, terima kasih. Jadi saya mau coba apa ya, tanggapi dulu. Saya belum terlalu yakin kalau saya bilang saya mau menjawab dulu, tapi saya katakan saya tanggapi dulu ya. Karena sekali lagi kita dalam proses sama-sama belajar. Tidak Ya, ada yang lebih superior dari yang lain. Mungkin Pak Thomas sempat berpikir, oh Bang Aldo bisa menjawab semua. Tetapi sekali lagi, itu saya pandang sebagai rekan diskusi aja dengan Pak Thomas. Jangan pernah menganggap saya sebagai guru atau karena kita sama-sama belajar. Nah, agar tidak kehilangan arah juga dari Pak RT. Jadi kita sekarang sudah di tahap membahas, kalau bisa kita istilahkan ya Bang Anton, sudah di tahap buah-buah atau efek-efek apa ya ketika mereka ya, menolak primat. betul. Apa Dan akibatnya? Hmm. apa akibatnya. Dan ada dua poin penting tadi dari pertanyaan Pak Thomas Ya, yang sungguh sangat nanti akan saya coba ini ya, perjelas lagi buah atau efeknya itu. Semoga hmm. ini bisa menjawab yang dibutuhkan oleh Pak Thomas yang sangat kritis ini. Ya, Pertama soal ada satu penafsiran yang sungguh unik ya. Saya juga pernah bahkan seorang awam Katolik di dalam paroki saya punya pemahaman yang unik itu, yang bikin saya gemes ya sebenarnya. Hmm, ini terkait soal penginjilan, di mana dia mengatakan kalau perpecahan itu mempermudah penginjilan loh. nah itu seringkali Saya lupa, biasanya denom-denom itu yang mengatakan itu tuh. iya denom-denom, apalagi denom yang sudah sektarian ya. Biasa Hmm. itu kebanyakan muncul dari golongan Pantekostal misalnya. Hmm. Nah, tapi ini umat awam dia bukan karismatik, dia memang Katolik tulen, tetapi mungkin dia sering jajan ya. Kalau bisa Hmm. kita pastikan ya. Dia pernah ngomong ini, kalau tidak salah dia, saya lupa ayatnya di itu kata-kata Rasul Paulus yang mengatakan seperti ini. Kepada kamu akan datang perpecahan supaya kamu tahan uji. Hmm. Jadi menurut dia, perpecahan itu merupakan anjuran firman. Bayangkan ini. Dan dia Wow. mengatakan itu dengan ya, dengan ekspresi yang ketat dan serius. Lalu dilanjutkannya sehingga wajar. Dia orang yang sangat indiferen kalau kalau mau dibilang ya, meskipun dia tidak tahu apa itu indiferentisme, tetapi dari gaya bicaranya dia sungguh-sungguh sangat Katolik indiferen ya, sehingga dia orang yang toleran. Itu poin bagusnya. Di dalam bergaul dia orang yang sangat sungguh toleran ya. Oke. Bahkan dia masuk di dalam anggota DPP loh, Dewan Pastoral Paroki. Hmm. Nah, dan pasti akan bersinggungan dengan orang-orang seperti saya kan. Hmm. Meskipun saya sangat hormati dia sebagai orang tua lah. Tetapi dalam satu perbincangan saya minta maaf. Saya bilang, Pak Hari, mohon maaf saya mau kritik ya. Tapi pakai bahasa daerah saya lah. Hmm. Pakai bahasa Manado. Pak RT pasti tahu sekali. Oh kita minta maaf nih Om. Kita mesti mau kritik ini pandangan ini. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi di dalam pandangannya, karena gereja Katolik itu satu dan selalu terpusat, terfokus, itu memperlambat penginjilan, memperlambat karya misi. Dia bilang sudah jarang sekali lihat orang Katolik itu. Bahkan dia bandingkan dengan saksi Yehova ya. Kalau saksi Yehova itu sangat militan loh Aldo. Dari Hmm. rumah ke rumah. Bahkan Hmm. gereja Katolik, nah itu karena apa? Karena selalu terpusat. Selalu harus andalkan di atas ke bawah. Hmm. Nah, akhirnya apa? Sedangkan Protestan karena mereka punya banyak denominasi yang bagi orang Katolik itu perpecahan, itu justru
mempermudah. Nah, poin pertama itu yang saya cuma coba jawab. Itu merupakan buah paling nyata ketika mereka terlepas dari yang namanya primat itu sendiri. Dan tadi Pak Thomas sudah berhasil temukan kata kuncinya, yakni soal ketaatan. Itulah yang disebut dengan pseudo evangelisasi, penginjilan palsu. Menginjili di dalam kondisi sudah terpecah, itu bukan penginjilan. Lalu bagaimana Aldo dengan para pejuang misionaris Protestan yang jauh-jauh datang ke suku-suku pedalaman? Yang itu bagaimana? Apakah Anda tidak hargai itu atau tidak syukur itu? Pertama-tama kita harus syukur ya. Ketika ada dari golongan lain misalnya, yang dalam batasan tertentu pernah dinilai gereja sebagai bidat, tapi misalnya bisa berhasil membawa misi. Misalnya siapa itu misionaris Batak terkenal itu ya, dari Protestan itu. No mention ya kalau tidak salah. Misalnya no mention. Apakah gereja Katolik mau menyebutnya juga dia bidat? Padahal dia seorang sang penginjil sejati. Dalam hal dia mewartakan ajaran, gereja setuju loh. Itulah yang disebut sebagai benih-benih Katolik ya di dalam ini. Tetapi untuk pemahaman yang mengatakan kalau perpecahan membantu penginjilan secara cepat, itulah yang ditolak. Jadi bukan karya misi dari mereka. Tetapi pemikiran yang mengatakan perpecahan membantu penginjilan, itulah yang kita tolak. Beda kan? Konteksnya beda ya. Iya. Nah, jadi apakah tetap perpecahan itu punya nilai positif? Untuk alasan perpecahannya, saya kira tidak ada alasan positif. Itu sudah menyebabkan semuanya negatif. Tetapi untuk realitas pasca perpecahan, tentu kita percaya rahmat Allah masih bekerja loh. Makanya apa? Gereja Katolik semakin objektif lewat Konsili Vatikan kedua. Dia mengatakan apa? Masih ada loh benih-benih Katolik. Dan untuk ayat yang sering mereka pakai untuk membela bahwa semakin banyak denominasi, semakin mempercepat penginjilan, dan mereka sandarkan itu dengan perpecahan, itulah yang disebut sebagai tafsiran bunuh diri ya. Anjuran Paulus itu bukan anjuran untuk melakukan itu, tapi anjuran untuk waspada. Contohnya kayak gini ya, pasti Pak RT yang sering terbiasa dengan dunia komando ya, dunia perintah pasti sangat paham dengan istilah anjuran atau perintah. Misalnya contoh begini Bang Anton. Ya. Awas tempat ini sensitif dengan api. Diartikan kalau tempat itu adalah area untuk bakar-bakaran. Ngaco nggak tuh?